نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. Keterlibatan kelompok Houthi asal Yaman yang secara resmi menyerang Israel memperluas eskalasi perang di kawasan Teluk. Di saat yang sama, Amerika Serikat diguncang krisis domestik setelah jutaan warganya turun ke jalan dalam gelombang demonstrasi bersejarah bertajuk No Kings edisi ketiga pada Sabtu 28 Maret 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Kelompok militan Houthi secara resmi mengumumkan partisipasinya dalam perang antara AS dan Israel kontra Iran dengan meluncurkan rentetan rudal balistik yang menargetkan wilayah selatan Israel. Serangan ini merupakan yang pertama dilancarkan Houthi sejak dimulainya operasi militer gabungan AS Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree, pada Jumat 27 Maret 2026 lalu memaparkan beberapa skenario di mana kelompok Houthi dapat ikut serta dalam perang Iran. Keterlibatan Houthi ini membunyikan alarm bagi perekonomian internasional. Kelompok ini dapat kembali menargetkan kapal-kapal komersial di jalur pelayaran vital Selat Bab al-Mandab di Laut Merah. Mengingat Selat Hormuz saat ini juga statusnya tertutup akibat blokade Iran. Ancaman ganda pada dua titik sempit maritim ini beresiko melumpuhkan rute perdagangan global dan memicu lonjakan ekstrim pada harga minyak serta gas dunia. Sementara itu di Amerika Serikat sebuah rekor unjuk rasa tercipta di tengah gelombang perang di Iran. Diperkirakan antara 8 juta hingga 9 juta warga menggelar protes di lebih dari 3.000 lokasi yang tersebar di 50 negara bagian sebagai bentuk protes terhadap pemerintah AS. Di Washington, ratusan peserta demonstrasi berbaris melintasi jalan-jalan, melewati Monumen Lincoln dan menuju National Mall, sambil memegang spanduk bertuliskan kritik kepada Donald Trump. Sementara di negara bagian Minnesota yang didapuk sebagai lokasi pusat demonstrasi, ratusan ribu warga memadati area gedung Capitol di St. Paul, dipimpin tokoh politik seperti Senator Bernie Sanders. What we provide is mockery to the king. And we call this part of the Mock and Awe Tour. And that's really about just taking authoritarianism and making fun of it, which they hate. And that's what we're doing. Every single day, reading the paper and wondering. I mean, Iran is terrifying. Venezuela, walking in there and pulling a president out. What's going on with the undocumented people? I mean, it's just outrageous every single day. And it's coming so fast and furious, you can't keep up on it. And you just become overwhelmed. But we have to stand up and do something. Nama No Kings atau tidak ada raja itu sendiri lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang memberikan kekebalan hukum yang sangat luas kepada kepresidenan. Sebagian publik AS merasa sistem demokrasi sedang diruntuhkan karena eksekutif dapat bertindak selayaknya raja tanpa konsekuensi hukum. Selain itu, warga juga memprotes keras keputusan sepihak eksekutif dalam menginisiasi perang di Iran. Konflik luar negeri ini dinilai menguras miliaran dolar anggaran pajak AS dan secara langsung memicu efek domino berupa meroketnya inflasi, harga bahan bakar, dan biaya kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelas pekerja. Meningkatnya konflik di kawasan Teluk dan krisis politik domestik yang melanda Amerika Serikat ini tentu berpotensi membawa dampak besar bagi stabilitas politik dan ekonomi global. Menarik dinanti respon apa yang akan diambil Presiden AS Donald Trump.